Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi para rekan-rekan semua di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan tentunya selalu bisa menjalankan rutinitas setiap hari. Baik, sebelum kita lanjut ya, mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, kita langsung saja ya, kita bahas untuk materi yang selanjutnya atau part kedua ya, untuk materi soal ya terkait dengan TWK, TIU, dan TKP, yaitu Perangkat Desa 2023. Atau di sini kita update ya, bukan hanya soal perangkat desa, tetapi di sini soal ujian CPNS, P3K ASN, dan atau perangkat desa tahun 2023. Baik, langsung saja ya, kita mau bahas 100 soal, tentunya beserta jawaban dan pembahasan ya terkait dengan materi TWK, TIU, dan TKP ya. Baik, kita lanjut ke nomor 11. Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada tanggal 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai kecuali A. I.R. Soekarno, B. Dr. Cipto Mangunkusumo, C. Muhammad Hatta, D. Ki Hajar Dewantoro, E. Kiai Haji Mas Mansur. Jawabannya adalah ya, B. Dr. Cipto Mangunkusumo. Untuk pembahasannya ya, jadi 4 serangkai itu adalah I.R. Soekarno, M. Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur ya. Jadi kecualinya ya, itu adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Lanjut nomor 12. Berikut ini merupakan makna Indonesia sebagai negara kesatuan, kecuali A. Negara yang warga negaranya erat bersatu, B. Otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat, C. Otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat, D. Mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah NKRI, E. Mengabaikan adanya pluralisme dan menafikan otonomi individu rakyat. Jawabannya adalah ya, E. Mengabaikan adanya pluralisme dan menafikan otonomi individu rakyat. Untuk pembahasannya ya, jadi mengabaikan adanya pluralisme dan menafikan otonomi individu rakyat bukan merupakan makna Indonesia sebagai negara kesatuan ya. Nomor 13. Teori yang menyatakan bahwa adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan disebut A. Teori teokrasi, B. Teori kekuasaan, C. Teori perjanjian, D. Teori kedaulatan, E. Teori politik. Jawabannya adalah ya, A. Teori teokrasi. Untuk pembahasannya ya, teori teokrasi ya, itu adalah bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip ketuhanan memegang peran utama ya. Nomor 14. Tujuan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan dunia internasional adalah A. Mencerdaskan kehidupan bangsa, B. Memajukan kesejahteraan umum, C. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, D. Melaksanakan ketertiban dunia, E. Memajukan kerjasama regional. Jawabannya adalah ya, D. Untuk pembahasannya ya, untuk tujuan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan dunia internasional adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia. Lanjut nomor 15. Secara umum, kemajemukan bangsa Indonesia terbagi menjadi 2 macam, yaitu vertikal dan horizontal. Di bawah ini merupakan contoh perbedaan vertikal, yaitu A. Suku, B. Ras, C. Jabatan, D. Bahasa, E. Adat istiadat. Jawabannya
adalah ya, C. Jabatan. Pembahasannya, perbedaan vertikal berupa capaian yang diperoleh melalui persentase, strata sosial ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi permukiman. Ya. Lanjut nomor 16. Bhinneka Tunggal Ika telah dirumuskan sebagai semboyan NKRI. Dalam hal ini, ketunggal ikaan yang dimaksud dapat pula berarti A. Realitas sosial, B. Cita-cita kebangsaan, C. Jembatan emas, D. Merdeka, E. Berdaulat. Jawabannya ya, B. Cita-cita kebangsaan. Untuk pembahasan ya, ketunggal ikaan berarti sebuah cita-cita kebangsaan. Nomor 17. Pemilihan Senat untuk mewakili negara bagian di Amerika Serikat dilaksanakan setiap titik-titik tahun sekali. A. 2 tahun, B. 3 tahun, C. 4 tahun, D. 5 tahun, E. 6 tahun. Jawabannya adalah ya, E. Setiap 6 tahun sekali. Baik, lanjut ya untuk pembahasannya ya. Setiap 4 tahun warga Amerika memilih seorang presiden dan wakilnya. Jadi setiap 4 tahun ya, warga Amerika memilih seorang presiden dan wakilnya. Sedangkan setiap 2 tahun warga Amerika memilih ke 435 anggota DPR Amerika Serikat dan kira-kira sepertiga dari 100 anggota Senat Amerika Serikat. Masa bakti setiap senator 6 tahun ya. Jadi jawabannya betul ya, E ya. Lanjut nomor 18. Lembaga negara yang berwenang memutuskan persoalan terkait dengan perselisihan hasil pemilu adalah A. Komisi Yudisial, B. Presiden, C. DPR, D. Mahkamah Agung, E. Mahkamah Konstitusi. Jawabannya ya, E. Mahkamah Konstitusi. Untuk pembahasannya ya, wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa hasil pemilu kada juga diatur dalam pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Ya. Lanjut nomor 19. Di negara Perancis, Senat merupakan perwakilan dari teritori, daerah, dan wilayah administratif dengan masa jabatan titik-titik tahun. A. 5, B. 6, C. 7, D. 8, E. 9. Jawabannya ya, E. 9. Ya, untuk pembahasan, hingga September 2004, Senat Perancis terdiri atas 321 senator yang terpilih untuk masa jabatan 9 tahun. Dalam masa ini, masa jabatannya dikurangi menjadi 6 tahun. Sementara jumlah senatornya akan ditambahkan menjadi 346 pada 2010 untuk mencerminkan perubahan dalam demokrasi Perancis. Ini para senator Perancis dipilih sepertiganya setiap 3 tahun. Namun hal ini juga akan diubah menjadi setengah setiap 3 tahun. Ya. Lanjut nomor 20. Suatu sistem pemerintah di mana lembaga eksekutif atau pemerintah dan legislatif atau parlemen memiliki kedudukannya yang sama dan saling melakukan kontrol atau check and balance disebut sistem pemerintahan. A. Monarki, B. Aristokrasi, C. Referendum, D. Parlementer, E. Presidensial. Jawabannya adalah iya, E. Presidensial. Ya. Untuk pembahasannya ya, rekan-rekan bisa cek di deskripsi video atau nanti peminat PDF gratis bisa gabung di Telegram channel. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjut ke part 3. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tetap semangat. Salam santun, salam sukses berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.